Oke, mari kita mulai dengan pembacaan tilawah. Silakan, Mas Baim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Fala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan. Baim. Mas Baim. Silakan Bimo. Iya, saya bacakan artinya ya. Ini tadi surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Aku pelindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau, Muhammad, gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah ya. Jazakumullah khairan Bimo dan juga Mas Baim tadi ya atas bacaannya, tilawahnya dan juga artinya. Tema kita pada malam hari ini insya Allah mengenai akidah ya. Tapi sebelum mulai sedikit ya, barusan mendengarkan tilawahnya dan juga terjemahannya. Jadi ini surat Qiyamah ya. Surat Qiyamah ini surat Makkiyah. Jadi diturunkan sebelum hijrah di Makkah ya. Dan ciri khas surat Makkiyah yang sering Irfan sampaikan adalah akidah. Jadi tema kita pada malam hari ini, insya Allah ya, jadi akidah. Nah, tentunya sedikit tadinya akan Irfan sampaikan nanti, tapi mumpung lagi di sini ya, topiknya di sini. Tentunya pada zaman Rasulullah SAW belum ada buku-buku akidah ya. Bahkan Al-Quran pun belum diturunkan semua. Jadi mengajarkan akidah itu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah buku yang ditulis setelah Al-Quran itu dikumpulkan. Jadi approach-nya tentunya berbeda pada saat masa Rasulullah SAW dengan para sahabat dan saat kita. Ya. Tetapi pada saat Rasulullah SAW
tidak melalui buku, tetapi melalui ayat-ayat seperti ini. Seperti tadi ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada hari kiamat. Seperti kita sampaikan dalam membahas surat Yasin dan surat Al-Kahf, pada saat bersumpah berarti ini hal penting. Seseorang ataupun dalam hal ini Allah bersumpah, pasti bersumpah dengan sesuatu yang penting, ya, bersumpah dengan sesuatu yang besar, ya. Dan yang akan disumpahkannya atau isi sumpahnya pasti hal yang penting juga. Tidak mungkin bersumpah untuk hal-hal yang sepele. Ya, dan ini di sini disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Rasulullah SAW di depan Ka'bah, di depan kaum Quraisy menyatakan sumpahnya demi hari, membacakan ayat ini demi hari kiamat, ya. Karena salah satu kelemahan kaum Quraisy dalam jahiliyahnya adalah tidak percaya pada hari akhir, tidak beriman kepada hari akhir. Ya, tadi disebutkan, apakah mungkin yang sudah tulang belulang ini dihidupkan kembali? Itulah ya, jadi Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Itu akidah mengenai hari akhir tadi disampaikan, dan harus takut. Orang yang secara yang sehat dan sadar pikirannya akan takut mendengarkan hari akhir, dan tidak apa takut mendengar hari akhir karena tujuannya seperti itu. Tapi bukan berarti untuk lari, tetapi untuk mempersiapkan diri supaya tidak ibaratkannya tadi semuanya bersaksi, tangan-tangan kita, mata kita semuanya bersaksi apakah kita telah berbuat baik atau berbuat buruk. Ya, jadi harus takut, harus bersiap-siap, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada setiap saat ya pada kita untuk meminta beristighfar, bertobat. Ya, ada waktu-waktu baik ya dari setiap hari ya, dari mulai subuh, sebelum subuh, pada saat subuh, menjelang terbitnya matahari, kemudian waktu duha, terus saja ada kesempatan untuk berbuat baik. Ya, jadi demikian ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan akidah itu dalam bentuk ayat-ayat ini. Akidah dalam hal ini keimanan terhadap hari akhir, dan juga tadi disebutkan mengenai Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah di hadapan kaum Quraisy ini bukan hal sembarangan, bukan hal yang diada-adakan oleh Rasulullah, tetapi dari Jibril. Ya, disampaikan. Ini ayatnya sendiri disampaikan oleh Al-Quran. Subhanallah. Ya, jadi setiap ayat Al-Quran, dan rata-rata surat-surat yang Makkiyah itu pendek-pendek ya. Surat yang panjang-panjang itu yang di depan itu surat Madinah semua, karena pada saat itu kondisinya sudah lain. Pada saat itu Rasulullah SAW, umat Islam walaupun awalnya bukan mayoritas tetapi sudah menjadi pemimpin ya, pemimpin negara pada saat itu di Madinah ya. Rasulullah SAW ditunjuk oleh kaum di Madinah sebagai pemimpin negara setelah perjanjian di Aqabah ya. Alright, demikiannya sedikit tadi barusan mengenai surat Qiyamah yang dibacakan ya. Subhanallah ya, kadang-kadang mendengarkannya juga kita banyak yang bisa didalami. Alright. Nah, tema kita malam hari ini adalah akidah. Sebelum memulainya, mungkin ada yang kalau kita mendengar kata akidah, mungkin bisa ada yang kira-kira yang ada di benak kita apa? Sekedar ini. Kalau misalnya supaya akidahnya kuat gitu, kira-kira apa ini misalnya? Apa pengertian kita secara ini? Apakah akidah Islam itu? Ada yang mungkin volunteer? Kalau mendengar kata akidah, apa yang ada di benak kita? Iman itu. Keimanan ya, demikian ya Pak Edi. Ya, bagus sekali. Jadi seperti itu. Jadi kita pernah membahas, atau mungkin kalau tidak salah pernah ada video klip ya, atau mengenai hadis Jibril ya. Evan pernah membuat klip mengenai hadis Jibril. Awal-awal sekali. Hadis Jibril ini adalah hadis Rasulullah SAW ini di Madinah pada saat ada Jibril datang ya, dan ini 80 hari kalau tidak salah menurut riwayatnya sebelum Rasulullah SAW wafat ya, 80 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Pada saat itu Jibril menyerupai manusia datang menemui Rasulullah SAW ya, dan pada saat itu ini di Madinah ya, Madinah itu digurunkan, kemudian ada kota Madinah oase ya. Sebentar ya, Evan mesti admit juga. Ada oase. Jadi kalau orang berjalan dari jauh menuju kota Madinah pasti pakaiannya kotor, ya. Nah ini orang-orang Madinah yang berada di sekitar Rasulullah melihat seseorang ini, mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya.
ya, tetapi pakaiannya bersih, rambutnya hitam, melekat hitam, ya. Artinya apa? Artinya orang ini seperti yang tidak datang dari perjalanan, tapi tidak ada juga yang mengenalnya orang Madinah ini, dan itulah Jibril, ya, malaikat Jibril. Nanti disebutkan bahwa karena pada 2 hari setelah hadis ini turunkan, Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapa Rasulullah itu? Itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kita Islam, atau hadisnya itu demikian, ya. Nah di situ malaikat Jibril bertanya, apakah iman itu? Ya. Kemudian apakah Islam? Apakah Islam, apakah iman, kemudian apakah ihsan, kapankan hari akhir, dan sebagainya. Kita sudah membuat videonya, itu bisa diulang lagi, ya. Tetapi betul ya tadi, ya, iman itu adalah akidah itu iman, ya, jadi keimanan, ya. Jadi dalam Islam itu ada yang pertama iman, ya. Jadi Islam yang pakai huruf besar semua ini seperti ada 3 dimensi. Dimensi pertama iman, ya, keimanan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dalam hadis tersebut. Kemudian Islam, ya, rukun Islam, ya, jadi praktis kita, ya, yang lebih dikenal. Kalau misalnya iman tadi istilahnya akidah, kalau Islam ini syariah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, ya, jadi refinement atau ihsan sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu seperti excellence, ya, tetapi refinement, ya, jadi lebih ke arah tazkiyatun nafs kita, ya, untuk menjalankan sesuatu dengan penuh adab, dengan penuh istilahnya dengan cara yang sebaik-baiknya, ya, refinement. Jadi kalau ada 3 lingkaran gitu, jadi ada yang Islam, iman, kemudian ihsan, dan di tengah yang menumpuknya antara ketiga lingkaran tersebut adalah Islam dalam bentuk kapital semuanya. Jadi Islam itu ada 3 dimensi, demikian, ya. Nah, untuk malam ini pengantar kita akan membahas akidah Islam dari sisi pengantar, ya, jadi introduction-nya dahulu, ya. Nah ini kalau tidak salah dua Ramadan yang lalu. 2 Ramadan ya, pada saat kita masih bisa berkumpul, ya. Oke, waiting room. Oke, terima kasih Bimo, ya. Jadi Bimo nanti yang akan admin. Kalau heran. Ya, 2 Ramadan yang lalu kita masih bisa berbuka puasa bersama. Kemudian kita mengundang Brother Christopher, ya. Brother Christopher ini memimpin New Muslim Circle, kalau tidak salah, ya, New Muslim Circle. Kemudian dia bicara sedikit, kemudian Ivan juga berbicara dengan ngobrol-ngobrol, ya, dengan Christopher. Kemudian Christopher bilang bahwa di lingkungan New Muslim Circle di Calgary ini, ya, Brother Christopher ini membaca buku ini, ya, Being Muslim Practical Guide, ya. Ini Being Muslim Practical Guide ini ditulis oleh Brother Asad Tarsin, ya. Asad Tarsin kan pernah bertemu waktu belajar di Turki, ya. Asad Tarsin ini seorang dokter sebetulnya, ya, seorang dokter dari yang tinggal di San Francisco, sekitar Bay Area, ya. Jadi sangat dekat dengan Syekh Hamzah Yusuf, dan buku ini forward-nya juga ditulis oleh Syekh Hamzah Yusuf, ya. Jadi diterbitkan oleh Sandara, ya, penerbitnya Zaytuna College. Subhanallah, ya, pada saat ini kalau tidak salah ini sudah diterbitkan juga ditulis dalam bahasa Spanyol dan juga bahasa Jerman, ya, kalau tidak salah. Dan kalau ada yang berangkat ke istilahnya seperti dakwah, ya, di bagian selatan, by the way istrinya Hamzah Yusuf itu orang Meksiko, ya. Jadi yang ke selatan, ke Meksiko, ke Amerika Selatan, makanya banyak, ya, Latina Muslim, ya, membaca buku ini. Jadi ini high level sekali, practical guide juga tulisannya, ya, practical guide, ya. Nah, oke, jadi insya Allah kita akan membaca dari buku ini, ya, sedikit, ya, bagian mengenai iman, ya, mengenai iman bersama-sama, ya. Jadi di sini ada beberapa section yang akan kita baca insya Allah malam ini adalah mengenai iman, ya, atau di sini. Jadi bagaimana Brother Asad, Ivan ingatnya Amjad Tarsin itu adiknya Asad, karena Amjad Tarsin itu waktu di Turki itu jadi asisten kelasnya Irfan, gitu loh. Kalau Brother Asad ini nggak jadi asisten, beliau di atas sekali posisinya, tapi Brother Amjad ini
di sekitar jadi asisten kelasnya Irfan ya. Alright, oke. Oke. Ini momen. Oke. Alright. Ya, di sini di buku ini ya, yang pertama tentunya untuk New Muslim Circle yang pertama adalah mengenai syahadat, dijelaskan mengenai akidah ini adalah syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena setiap orang terutama yang revert ya, mereka yang pertama memasukkan mereka ke Islam adalah kalimat syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi kita semuanya Muslim kan ya, di sini lahir Muslim, tentunya kadang-kadang take it for granted gitu, karena ya sudah dari dulunya sudah tahu ya dan sering mengucapkannya. Padahal salah satu keutamaan atau fadilah dari membaca syahadah ini adalah menguatkan iman kita. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam seluruh hadisnya atau dituliskan untuk kita banyak membaca syahadah, karena membaca syahadah ini menguatkan iman kita. Ya, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita tahu membaca saja dan mudah ya, tidak perlu wudhu dulu atau bisa sambil kalau dulu mungkin sambil di train, kalau sekarang sambil di rumah istirahat juga la ilaha illallah pelan-pelan ya, itu menguatkan iman kita. Nah, mungkin satu yang Ivan tambahkan di sini, kita mendengar kata syahadah ya, itu kita mungkin dari bahasa Inggris bear witness, bahasa Indonesia bersaksi ya. Tetapi yang paling penting sebetulnya kita harus melihat bahwa syahadah itu bukan sekedar dari mulut bersaksi ya, tetapi harus merasakan ya. Experiential, itu experiential. Bersyahadah itu experiential ya. Jadi menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu harus dirasakan ya. Jadi harus menyaksikan sendiri ya, seolah-olah kita melihat sendiri. Ya, demikian ya kata syahadah. Sewaktu Irfan road trip di Jawa Timur ke Jawa Tengah ya, dengan Cambridge Muslim College, itu banyak ya kita bertemu para ibu-ibu itu ya, yang sudah berusia lanjut, petani itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kita rombongan tuh sangat kagum gitu loh. Mereka tuh tidak banyak belajar buku akidah seperti apa, tidak, tapi mereka perasaannya karena mereka itu petani ya, kaum agraris. Mereka mulai menanam, menunggu, kemudian memberikan air, kemudian malamnya berharap bahwa tidak ada hujan atau mungkin cuaca yang buruk, kemudian tidak ada juga katakanlah serangga atau bagaimana, tapi sangat berharap. Ya, sangat berharap. Dan setiap harinya pada saat masih ada hari berikutnya, tanamannya juga masih hidup, mereka tuh sangat berterima kasih dan sangat melihat peran serta Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi mereka tuh kita tuh sangat kagum melihatnya. Mereka tuh tidak banyak tetapi mereka menyaksikan sendiri ya akan adanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa semuanya itu semua adalah peran Allah ya di sini. Ya. Salah satu yang di sini disebutkan oleh Brother Asad ini adalah mengenai syahadah ini, sebagian dari syahadah, maksudnya yang asyhadu alla ilaha illallah ini adalah suatu penegasan ya, affirmation, bahwa tidak ada yang layak disembah ya. La ilaha, semua kata mengenai akidah, mengenai teologi selalu dengan negasi sebelumnya. La ilaha, selalu tidak ada. Ha illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Jadi yang pertama adalah bahwa penegasan bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, dan kemudian yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kita harus merealisasikan yang pertama tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengikuti risalah dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh para rasul, dan bagi kita tentunya adalah rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seperti vertikal, asyhadu alla ilaha illallah,
Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, horizontal. Kita bisa melihat karena kita subhanallah kita diberi oleh Allah contoh manusia ya yang terbaik, khairul khalqi ya, yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita diberikan contoh. Jadi kita tidak bisa merasakan tidak mungkin karena tidak bisa mengikuti malaikat yang beribadah terus ya. Yang dijadikan contoh adalah manusia juga ya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa saya tadalin adalah manusia. Perbedaannya adalah beliau mendapatkan wahyu. Ya, itu yang pertama yang disampaikan oleh Brother Asad di sini. Kemudian yang kedua adalah konsep mengenai tauhid. Ya, tauhid. Ya, kalau tauhid melihat bagaimana beliau menjelaskannya, tauhid artinya adalah keesaan Allah ya, dalam bahasa Indonesia itu tauhid. Wahid kan, ada wahid itu satu. Ya. Jadi dalam Al-Quran, dalam Islam ini yang satu-satunya yang radikal ini adalah tauhid. Ya. Tidak ada yang radikal lain dalam Islam kecuali tauhid. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan kalau kita sedikit saja menganggap bahwa katakanlah kalau Irfan menulis ini adalah misalnya menulis adalah kekuatan Irfan sendiri untuk menulis itu betulnya secara akidah ya tentunya yang memasukkan Islam dan mengeluarkan dari Islam adalah yang paling penting adalah kedua kalimat syahadah tadi ya. Tetapi kalau ada dalam pikiran bahwa yang menulis itu adalah sebetulnya kekuatan dari Irfan sendiri itu sebetulnya sudah syirik ya. Karena dari mulai mengambil pensilnya kemudian menulis itu sebetulnya adalah sesuai dengan kehendak Allah dan Allah menghendaki itu untuk terjadi. Ya, karena seringkali kita sudah menulis, tetapi tiba-tiba pensilnya habis, ya. Jadi tidak ada kejadiannya. Jadi dalam Islam itu sangat radikal mengenai tauhid. Segala sesuatu ini terjadi berdasarkan kehendak Allah. Kita akan bahas lebih jauh nanti, ya. Tapi bagi kita, bagaimana caranya untuk mendalami tauhid ini adalah banyak membaca surat Al-Ikhlas yang pernah kita membacanya seperti dahulu ya dalam beberapa saat yang lalu. Dalam surat Al-Ikhlas itu yang pertama qul huwallahu ahad ya. Ahad. Ahad di sini satu ya. Dalam bahasa Inggris one kan di dalam terjemahan bahasa Inggris bisa tulis one. Tetapi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada beberapa penerjemah atau mufasir yang tidak mau menyatakan one, tidak menyatakan satu karena katanya dalam bahasa Indonesia itu lebih baik ditulis sebagai satu-satunya. Ya, karena katanya kalau ditulis Allah itulah satu, mungkin kita bisa membayangkan ada Allah satu yang mungkin ada nomor dua, kalau enggak ada yang nol. Karena ahad itu artinya satu, one, dan tidak mungkin dua dan tidak mungkin tidak ada. Ya, jadi itulah ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi satu. Ya, disitulah. Ya, jadi ahad itu satu atau dalam bahasa Indonesia katanya lebih baik dan Ibu mungkin setuju juga satu-satunya. Ya, kita tidak mungkin zero dan tidak mungkin multiple, hanya satu. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian ada juga yang mungkin yang mumpung lagi di sini ya, kita juga satu itu satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, ya dari sisi akidah itu, dan juga satu dalam perbuatannya. Ya, dalam zatnya tentunya kita tidak bisa membayangkan bagaimana rupa Allah itu, zat Allah itu secara nyatanya kita tidak bisa membayangkan, tidak sampai pikiran kita ya. Tetapi dari ahad itu kita melihat bahwa Allah itu satu dan artinya kalau kita ini terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi manusia itu Irfan ini ada satu orang ya Irfan ya. Tapi ada kepalanya, ada tangannya, kan? Ada matanya, tapi tetap satu orang kan. Nah, kalau Allah itu kalau ahad itu satu, tidak ada tangannya, tidak ada. Walaupun dalam Al-Qur'an ada sebutkan tangan Allah itu hanya untuk menjelaskan ya supaya kita ada feeling. Tetapi sebetulnya secara akidah tidak mempunyai tangan. Karena kalau kita Allah satu mempunyai bagian, misalnya punya tangan ini mempunyai fungsi. Kalau tangannya tidak ada, berarti salah satu fungsinya hilang. Ataupun katakanlah memerlukan tangan untuk mengambil sesuatu. Berarti tidak independen, ya tidak fully independent. Jadi
pengertian ahad itu satu, benar-benar satu, ya, tidak ada rongganya, satu pokoknya, ya, tidak ada. Dan kita tidak mungkin bisa membayangkannya karena zat itu tidak bisa dibayangkan, ya. Tajalli Allah dalam bentuk sifat-sifatnya bisa kita lihat di dunia ini, tetapi wujudnya Allah kita tidak bisa membayangkan, ya, karena tidak mampu akal kita untuk membayangkannya. Itu dalam ahad, ya, satu. Tapi ada juga wahid. Ya, wahid kita pernah menjelaskan bahwa wahid ini sekedar membandingkannya. Wahid itu adalah kesatuan dari sifat-sifatnya, kan banyak sifat-sifatnya Allah, ya. Kemudian dari nama-nama Allah juga, ya, pada dasarnya sifat-sifat Allah banyak, ya. Yang 99 nama Allah itu pada dasarnya adalah sifat-sifat Allah, ya. Itulah kesatuannya, itu yang demikian, ya. Kemudian perbuatannya, ya, satu, dalam arti hanya satu yang bisa melakukan seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita bisa melihat, Allah juga bisa melihat, tapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita, dan kita tidak tahu bagaimana melihatnya Allah. Dan hanya satu yang bisa melihat seperti Allah, yaitu Allah sendiri, ya, seperti itu. Nah, jadi disitulah yang maksudnya, dan banyak sekali penjelasannya. Tapi untuk sekarang ini kita mungkin qul huwallahu ahad, ya, bahwa Allah itu hanya satu, ya, sangat. Kemudian kita pernah membahas Allahus Somad, ya. Somad itu tempat seseorang atau sesuatu di mana kita jadi bukan seseorang, sesuatu yang kita bergantung, tetapi dia tidak bergantung kepada kita, ya, itulah somad, ya, somad. Jadi istilahnya seperti itu, ya. Jadi Allahus Somad, kita sangat bergantung pada Allah, tapi Allah tidak bergantung sekali pada kita. Termasuk dalam hal ini Allah sebetulnya tidak memerlukan ibadah kita. Ya. Walaupun dalam Al-Quran diperintahkan beribadah, tetapi sebetulnya ibadah itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan puasa kita, Allah tidak memerlukan sholat kita. Ya. Itu untuk kebaikan kita sebetulnya. Ya, sholat. Sudah terbukti sekarang ini. Atau kadang-kadang orang juga bisa merasakannya sendiri. Ya, bahwa sholat itu sebetulnya untuk, katakanlah, untuk menenangkan, ya. Jadi ada beberapa, mungkin tidak untuk topik sekarang ini, tapi dari mulai bangun, ya, kemudian kita sholat dulu, itu ada impact-nya, ya. Kemudian pada saat kita separuh hari, ya, kita sholat. Dan sebetulnya ada juga yang menjelaskan, tapi bukan dari Al-Quran, tetapi dari beberapa ulama dahulu yang sangat cerdas dan sangat istilahnya banyak mendapat ilham, ya, karena ibadahnya yang tulus dan niatnya yang tulus. Ya, ada mengapa, ya. Jadi pada saat matahari bergerak, misalnya zuhur itu kan matahari turun sekitar 10 menit setelah matahari di atas, kita waktu sholat, ya. Jadi kalau kita sholat pada saat waktunya itu ada manfaatnya sangat besar bagi kita. Kemudian saat mulai tergelincir, kemudian saat terbenam, kemudian pada saat malam, ya, pada saat cahayanya hilang, ya, atau ada yang tergantung mazhabnya, ya, ada ininya sendiri waktu Isya itu, ya. Tapi semuanya itu sebetulnya untuk kebaikan kita, ya. Kalau kita menjalankannya, kita akan jiwanya lebih tenang, ya. Puasa juga sama, ya. Kita tiap hari banyak sekali makan tidak terasa, ya. Paling tidak 1 bulan dari 1 tahun kita mencoba untuk menahan diri, istilahnya tuh kalau dari sisi bukan secara agama, ya, tapi secara fisiologi kadang-kadang kita mesti push dulu ke satu tempat supaya kita balance lagi. Karena kita terlalu, misalnya, ya, kita terlalu ke kanan, kita mesti push ke arah kiri seperti untuk berpuasa supaya kita selesai bulan puasa ada di tengah-tengah lagi, balance lagi, ya. Seperti sholat juga kan, ya. Jadi begitu selesai sholat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Assalam itu peace, ya, peace, damai. Tetapi juga kan salam itu bisa berarti flawless dalam bahasa Arab, ya. Jadi tidak ada, jadi balance, ya. Jadi tidak ada ini. Jadi setelah sholat itu kita kembali kepada keseimbangan lagi, ya. Kadang-kadang walaupun pada awal sholat mungkin kita tidak bisa konsentrasi, tapi kalau kita mencoba, mungkin insya Allah pada selesai sholat kita ini lagi. Jadi untuk kebaikan kita, ya. Kuwalawat Allahus Somad, lam yalid walam yulad, ya. Jadi tidak beranak dan juga tidak diperanakan, itu juga pentingnya karena Allah tidak membutuhkan hal seperti itu,
Ya, dan kalau Allah sendiri punya orang tua, berarti Allah tidak independen. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan itu artinya setara, ya, yang setara. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang setara dengan Allah, ya, di situ. Di sini juga ada sedikit mengenai surat Al-Ikhlas disampaikan oleh Brother Asa. Kemudian yang poin berikutnya yang disampaikan dalam buku ini adalah iman, ya. Nah, iman ini ada perbedaan antara iman dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan sebagai faith, ya. Sebentar. Alright. Ya, jadi kalau ada yang bertanya langsung saja ya, angkat tangannya. Iman, ya. Iman ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai faith. Kalau buat kita tidak harus diterjemahkan ya, karena bahasa Indonesia menggunakan kata iman juga ya. Jadi kita tahu apa artinya iman. Tapi untuk yang framework-nya orang dalam bahasa Inggris, tentunya ini challenge ya, karena faith ini dalam bahasa Inggris bukan, kalau ada orang yang mendengar kata faith, tidak selalu dalam benaknya tidak selalu sama dengan kita mendengar kata iman dalam bahasa Indonesia. Ya, karena dalam bahasa Inggris misalnya ya, kita sering mendengar istilah leap of faith. Ya, leap of faith. Jadi loncatan ya, leap ya of faith ya. Karena ada seorang teolog Kristen ya, Christian theologian dari pada kalau tidak salah namanya Søren Kierkegaard ya, dari Swedia, itu mengatakan, yang menggunakan istilah itu karena dia mengatakan faith is in one side, ya, reason is another side. Kalau kita mau sampai kepada faith, kita mesti leap dari reason ke faith. Jadi dengan kata lain, faith itu tidak ada reasonnya, ya, tidak ada reasonnya. Tidak, dalam Islam kita tidak melihatnya seperti itu. Kita punya dua istilah. Pertama iman, ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tawakul. Ya, tawakal. Iman itu berdasarkan reason, ya, ada logiknya. Setiap orang yang belajar Islam secara tradisional, ya, nanti kita akan belajar ilmu logika dulu, ya. Ivan akan perjelaskan sebenarnya. Jadi sebentar lagi ya. Jadi iman dalam Islam itu berdasarkan logika. Tawakul lain. Tawakul itu bertawakal itu lain, ya, itu baru kita percaya bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun sakit, tetapi kita yakin bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Tapi iman lain, ya, iman itu berdasarkan dalam Islam itu berdasarkan reason, ya, di sini dituliskan. Jadi ya, seperti kita tahu tadi dibahas bahwa pada saat zaman Rasulullah SAW tidak ada buku-buku mengenai iman. Jadi berdasarkan Al-Quran. Dan umat Islam adanya di Jazirah Arab, di Madinah. Ya. Tetapi kemudian pada zaman setelah zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan sebelumnya juga ya, sejak zaman Umar radhiyallahu anhu, umat Islam itu ekspansi kan ke beberapa tempat. Pada saat sampai di Syria, mereka bertemu dengan umat-umat Kristen di sana yang bertanya, tolong jelaskan Allah, tolong jelaskan Tuhan kamu. Oke, saya mau mendengar agama kamu, tapi jelaskan dulu siapa Tuhan kamu, apa Tuhan kamu. Nah, mulailah di situ umat Islam itu mencoba menjelaskan, dan mereka menjelaskannya menggunakan logika, ya, menggunakan logika, dan mereka menggunakan, karena pada saat itu tentunya orang-orang Romawi sudah ada pada zaman dahulu, ya, orang Romawi itu ada sebelum Nabi Isa, ya, sebelum Yesus. Yesus itu tahun 0 ya, kemudian tahun 600 sekian umat Islam, agama Islam ya, hijrah, jadi 570 ditambah 40 tahun, kemudian ditambah 13 tahun hijrah, pada saat 13 tahun setelah risalah hijrah, jadi sekitar 600 sekian ya. Jadi di sana menggunakan logika, ya. Jadi digunakan bahwa dalam logika ini di sini dijelaskan, karena ini buku tentunya seperti tadi Ivan sampaikan digunakan juga oleh New Muslim Circle ya di Calgary ya. Jadi pertama di sini harus ada istilahnya tuh preposisi yang wajib ya, necessary. Jadi ada, katakanlah di sini disebutkan bahwa untuk menjelaskan secara logika iman kita itu bahwa harus kita ada 3 preposisi ya, preposisi seperti kalimat ya. Kalimat yang pertama adalah kalimat preposisi yang harus benar, itu harus ada ya, misalnya tidak mungkin salah. Jadi ada jadi 3 kategori preposisi di sini dijelaskan. Adalah preposisi yang pertama adalah selalu benar, yang kedua adalah mungkin benar,
Dan yang tipe yang ketiga adalah tidak mungkin benar. Jadi secara logika itu setiap kalimat itu selalu ada 3 kemungkinan. Pasti benar dan tidak mungkin salah, tidak mungkin benar dan selalu salah, atau mungkin benar atau salah. Ya, setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu pasti salah satu dari 3 ini. Ya, nah selalu ada 3. Nah, jadi kita menggunakan tiga kemungkinan tersebut. Oleh karena itu di sini disebutkan sifat-sifat Allah. Ya, sifat yang harus selalu benar dari sifat-sifat Allah ini seperti sifat-sifat yang mungkin kita pernah dengar. Kalau maaf ya. Ada pertanyaan, maaf sebentar kan, kalau belief keyakinan apakah padanannya atau pada tempat dalam Islam dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi iman tadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sebaiknya, Ivan tidak tahu ya, dalam bahasa Indonesia mungkin ada kata yang lebih baik, tetapi kita menggunakan iman saja karena bahasa Indonesia banyak sekali menggunakan bahasa Arab ya. Jadi kalau kita mengenal belief itu iman dalam bahasa Indonesia, belief itu iman dalam bahasa Indonesia, jadi gunakan aja karena bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama dengan bahasa Arab, dan mungkin orang Indonesia begitu mendengar kata iman langsung tahu, oh itu maksudnya, ya. Jadi selalu terbayangkan, jadi begitu mendengar kata iman langsung tahu, oh itu maksudnya, ya, belief. Ya. Tapi kalau orang bule dibilang faith, bisa aja, oh I have faith in you. Dia menggunakan kata faith juga, ya, seperti trust, ya. Padahal iman bukan trust. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau faith, kalau ya kita tahu di sini diterjemahkan sebagai faith, tapi kita kan orang Indonesia semua di sini, mungkin kita gunakan saja kata iman ya. Jadi kembali kepada sifat-sifat yang wajib untuk Allah. Ya mungkin insya Allah kalau kita ada waktu yang di lain kesempatan, kita akan membahas satu buku yang bukan pengantar lagi ya. Buku ini adalah sebetulnya Introduction to Akidah Islam. Ya. Bukunya ini Introduction to Islamic Creed, Risalah fi Ilm at-Tauhid, ya. Jadi Introduction to Islamic Creed. Ya, di sini dikumpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri, ini salah seorang dari Universitas Azhar, dan ditranslasikan oleh Brother Rashad Jamir, ya. Ini dari Toronto nih, Rashad Jamir ini ya. Dan salah satu contohnya dalam Islam ini ya. Ini setiap seseorang yang menulis, ya, karena kita di sini banyak ya yang istilah-istilahnya sekarang ini banyak yang menggunakan kata sifat dalam Islam ini ya. Ada yang Islam A, Islam B, Islam C, ya. Tetapi kalau kebanyakan Irfan nih kalau bergabung nih dengan orang-orang yang menamakan dirinya Islamnya tradisional, ya. Dalam bahasa Indonesia Islam tradisional. Tetapi sebetulnya berhubung yang menyebutkan istilah Islam tradisional ini orang di sini, karena hadis itu dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai tradition. Ya, hadis itu tradition dalam bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang menamakan tradisional Islam dalam bahasa tradisional Muslim, ya, dalam bahasa Inggris ini adalah orang yang menjaga tradisinya. Jadi tradisi dan menjaga ikatannya terhadap Rasulullah SAW. Buktinya apa? Untuk menulis buku ini saja, dia menuliskan, saya mendapatkan izin dari siapa, ya, Brother Rashad Jamir ini mendapatkan izin dari siapa, dan yang memberikan izin ini Imam Bajuri tadi menuliskan bahwa beliau connect yang memberikan izin ini connect ya seorang dosennya yang di Al Azhar ini terhubungkan ke Imam Al Bajuri ini melalui siapa-siapa, ya, terus sekali, ya, terus dituliskan sampai bertemu. Dan Imam Al-Bajuri ini juga mendapatkan ilmunya terus sampai Rasulullah SAW dapat dari mana. Jadi orang-orang yang di tradisional Islam ini menjaga keterikatannya dengan tradisi Islam dari mulai dia sampai ke Rasulullah SAW. Jadi masih ada sebetulnya orang yang di sini sekarang yang menyampaikan hadis tidak hanya membaca dari Google atau apa, tapi beliau mendengar langsung dari salah seorang itu mendengar langsung dari siapa terus sampai, dan beliau bisa menuliskannya sampai ke Rasulullah SAW. Ya, memang pernah mendengar hadis dari seseorang yang antara dia ke Rasulullah SAW ada 24 orang. Ya, seorang dari Syria, dari Syria ada 24 orang membacakan hadis di antara orang-orang. Ivan juga ada di sana 24 orang.
dari dia ke Rasulullah SAW. Masih terjaga, ya, subhanallah. Ya, nah insya Allah kita kapan-kapan bisa membaca ini, tapi mungkin mengenai sifat-sifat Allah ini kita mungkin pernah masih ingat ya, kalau kita belajar di Indonesia dulu mungkin di sini bisa dilihat ya, sifat-sifat Allah ini mungkin pernah terdengar lagi ya di benak kita ya. Ya, mulai di sini ya. Allah wujud. Yang pertama ya, existence, wujud, sifat dari Allah. Harus ada. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada kita. Ya, karena setiap ada mungkin kalau nggak salah di buku SMP atau buku SMA ya, karena salah satu bukti itu sesuatu yang diciptakan pasti ada penciptanya, ya. Kemudian ada penjelasan yang lebih jelas lagi ya di sini ya, logika, secara logika. Ya insya Allah kita kapan-kapan bisa membacanya ya. Demikian. Ya, jadi di sini sifat-sifat Allah yang wajib itu ya di sini disebutkan adalah tidak ada awalnya. Ya, Allah itu tidak mungkin ada awalnya, ya, dan tidak ada akhirnya. Ya, kidam dan bako. Ya, kalau tadi di buku tadi itu ada yang kidam dan bako. Ya, kemudian Allah itu hidup, ya, hayat. Sifat Allah tidak mungkin Allah mati, ya, harus hidup. Hidupnya seperti apa kita tidak tahu, tetapi hidup. Kemudian Allah itu independen, di sini disebutkan. Kemudian Allah itu unik, ya, dan tidak sama dengan ciptaannya, mukhalafah lil hawadits, ya. Kemudian Allah itu satu dalam sifatnya, atributnya, dan juga zatnya, ya. Tidak Allah itu tidak bisa dibagi-bagi dalam bagian-bagian badan, ya, di sini juga disebutkan. Itu sebagai bentuk akidah kita juga dari bentuk Allah, ya. Karena itu tadi ada logikanya. Pada saat kita menjelaskan kepada seorang bahwa Allah itu punya tangan, punya mata, oh bagaimana kalau matanya rusak, ya, segala macam bisa jadi tidak kuat ya logikanya. Tapi kalau kita bilang Allah itu atau tidak bisa melihat, ada seperti ada matanya, tetapi cara dia melihat tidak sama dengan kita melihat, ya. Maha mengetahui dan sebagainya, ya, maha kuat di sini disebutkan mendengar, mempunyai iradah, ya, seperti itu. Jadi di sini disebutkan sifat-sifat Allah, ya. Insya Allah kalau kita ada sesi yang berikutnya yang lebih mendalam, kita bisa membahas satu persatu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa dunia ini, topik di sini adalah juga adalah bukti, the fact, bahwa faktanya bahwa kita ini ada di dunia dan kita ada di dunia adalah bukti bahwa Allah itu ada. Ya, jadi ini sebetulnya untuk orang-orang yang ateis, ya, tidak mempercayai bahwa adanya Allah, itu bisa dilihat, ya. Kita mungkin bisa menerima, dia bisa membuktikan dengan baik bahwa tidak ada Tuhan, ya, karena manusia itu pandai berbicara dan mungkin dengan kata-katanya tertentu bisa meyakinkan kita, ya, semoga kita dilindungi. Tetapi mungkin dengan kata-kata tertentu seseorang bisa membuktikan. Tetapi sebetulnya dengan adanya universe ini adalah salah satu bukti dari Allah, ya, karena setiap yang ada, kita sampaikan tadi, selalu ada penciptanya, ya. Nah, jadi pertanyaannya itu selalu eksistensi, ya. Kita tuh di sini tuh apa sih maksudnya eksistensi itu? Kita ada di dunia ini, ya. Nah, kita dalam di dunia ini kan semua istilahnya itu ada makhluk yang tergantung dan yang tidak tergantung. Yang tidak tergantung itu hanya ada satu, yaitu Allah, ya. Dan semua yang tergantung itu selalu diciptakan, ya. Selalu ada awalnya, selalu ada akhirnya. Kita lahirkan, kemudian ada kematian. Bahkan setiap detik pun ada perubahan, ya. Kita mungkin mata kita berubah, kulit kita berubah. Itu sudah kelihatan bahwa kita ini ada perubahan, dan di dunia ini pada dasarnya semuanya berubah. Gunung juga, ya, jadi Gunung Krakatau dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Semua ada perubahan, ya. Jadi semua, dengan kata lain, yang ada di dunia ini adalah tergantung. Dan di sini disebutkan ada argumentasinya, ya, bahwa setiap yang ada di dunia ini ada permulaannya. Dan setiap yang ada permulaannya tentu ada penyebab penyebabnya, ada yang menyebabkannya, ya. Dan walaupun secara argumentasi yang kedua dan secara sains, ya, dunia ini ada permulaannya.
Banyak orang berbicara tentang Big Bang teori atau segala sesuatu dunia ini ada permulaannya. Berarti kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini ada permulaannya, dan setiap yang bermula ada yang penciptanya, dan dunia ini ada permulaannya, berarti dunia ini ada yang menciptakannya. Ya, jadi di sini ada logikanya. Nomor satu, premisnya adalah everything that has a beginning of its existence has a cause of its existence. Ya, jadi segala sesuatu yang ada permulaannya, seperti kita, pasti ada penyebabnya. Dunia juga pasti ada penyebabnya. Kemudian dunia itu ada permulaannya. Secara sains terbuktikan bahwa dunia memang ada permulaannya. Teorinya terserah mau percaya teori mana. Ya. Oleh karena itu dunia ini ada penciptanya. Ya, jadi ini bukan dari sisi Islam ya, tetapi poin-poin Islam yang dimasukkan ke dalam logika, struktur kalimat logika yang sebetulnya berasal dari Yunani. Ya, ada logika-logika, struktur-struktur logika Yunani, kemudian kita masukkan dalil-dalil Islam, dan ya akhirnya bisa membuktikan bahwa oh itu. Dan ini iman. Jadi kalau misalnya buat dari sini poinnya apa? Poinnya adalah jangan sampai terbersit bahwa tidak ada Tuhan lagi. Ya, kita melihat, kita merasakan, bernafas, semua itu adalah bukti Tuhan. Jadi terserah orang lain berbicara tidak percaya Tuhan atau bagaimana, buat kita atau buat yang umat Islam itu sudah jelas, ya ada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang ada seperti kita ini selalu ada menciptanya. Kita ada orang tuanya ada orang tuanya lagi, dan pasti pada akhirnya ada sesuatu yang tidak ada permulaannya, yaitu sesuatu yang tidak tergantung dan hanya satu, dan hanya boleh satu. Karena kalau ada dua, makanya tidak konsisten logikanya. Karena di antara yang dua ini bisa berbeda pendapat dan saling merusak. Ya, makanya berarti logikanya tidak mungkin mempunyai sifat yang kuat, karena yang satu bisa mengalahkan yang lain. Jadi konsep Allahnya tidak istilahnya itu tidak kuat, ya, kalau mulai menerima ada dua Tuhan. Ya. Kalau kita mengizinkan dalam pikiran kita bahwa mungkin ada dua, ini sudah tidak kuat lagi ya konsepnya, karena di antara dua ini bisa saling mengalahkan. Ya. Nah, buat kita sebetulnya realitasnya seperti ini. Kalau memang segala sesuatunya itu hanya berasal dari Allah, dan ya itulah yang harus kita realisasikan. Kita hanya meminta kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin meminta tolong kepada seseorang. Ya, misalnya Irfan minta tolong kepada Bimo. Bimo tolong berhubung kalau misalnya ada yang masuk, tolong di-admit ya di Zoom. Karena susah kalau sambil ngomong mesti nge-admit. Minta tolong ke Bimo. Tetapi sebetulnya dalam hati secara akidah itu kita meminta kepada Allah agar Bimo diberikan kekuatan dan kemauan, karena bisa aja minta tolong terus Bimonya nggak mau. Ya. Jadi kita tuh pada saat meminta kepada seseorang, yang paling pertama kita meminta kepada Allah, supaya orang yang kita akan mintai pertolongan itu pertama mempunyai kemampuan, yang kedua memang mau untuk menolong kita. Dan kalau kenyataannya yang kita mintai tolong itu mau menolong kita, itulah adalah berarti keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Ya. Tidak ada kontradiksinya. Keinginan dalam secara logika tidak ada kontradiksi bahwa keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, atau sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita pilih sesuai dengan yang Allah inginkan. Tidak ada kontradiksinya ya. Seperti mungkin yang orang tua di sini sudah tahu anaknya akan memilih apa. Kalau misalnya, ini mau yang anak ini dari dulu senangnya es krim, kalau beli makanan pasti pilihnya es krim. Tidak usah ini juga tahu, saya tahu pasti dia pilihnya es krim. Ya, jadi bisa dibayangkan seperti itu. Ya, jadi Allah tuh maha tahu. Ya, setiap saat, dan konteksnya tuh seperti kita pernah membahaskan, tidak diciptakan semuanya dari awal terus Allah tinggal menunggu. Ya, semuanya berjalan. Jadi kalau misalnya arloji, ya jam tangan kita putar, kemudian memutar. Kemudian habis hari akhir. Konsepnya tidak seperti itu. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan bahwa kullu yaum huwa fi syai'. Jadi setiap saat, in every moment, Allah is on to something new. Ya, karena apa yang terjadi setiap saat dalam dunia ini adalah sebetulnya kehendak Allah. Ya. Mungkin kita lihat sesuatu ini bergerak dari seperti
punya ini sendiri ya. Apa namanya? Misalnya ada orang berjalan, ya kita melihat TV ya. Dalam TV itu kita melihat seseorang bergerak dari kiri ke kanan. Ini sebetulnya ya seperti apa ya? Seperti punya kehendak sendiri ya. Padahal pertama itu kehendak Allah, dan kedua secara mikro itu sebetulnya adalah perubahan-perubahan kecil. Kemudian jadi seperti yang besar tadi ya. TV itu kan sebetulnya banyak pikselnya ya. Pikselnya kan cuma berkedip-kedip saja kan, ya. Tapi karena berkedip-kedip dan banyak di berbanyak tempat, kalau kita melihat seperti ada tangan bergerak gitu. Padahal sebetulnya piksel kedip-kedip. Dunia ini juga seperti itu. Setiap saat, setiap waktu, di mana saja semua tuh berubah, ya, berubah. Dan itu adalah semua ciptaan Allah, berkehendak Allah. Kita diberikan pilihan, kita memilihnya. Kadang-kadang sesuai kehendak, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tetapi baik atau buruknya ada sesuai dengan kehendak Allah. Bukan berarti sesuai dengan ridho Allah. Ya, dibedakan antara kehendak Allah dan ridho Allah. Sesuai dengan kehendak Allah menghendaki sesuatu terjadi walaupun buruk. Karena mungkin apa alasannya kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang kita melakukan suatu dosa, tetapi dengan dosa itu kita sangat menyesal dan kita lebih mendekat kepada Allah. Bukan berarti Allah ridho kita melakukan itu, tetapi itu sesuai dengan kehendak Allah, dan dalam grand plan-nya Allah itu ada sesuatu yang baik buat kita. Ya, kita percaya saja seperti itu. Ya, jadi tadi kita sampai bahwa satu, bahwa dari sisi Islam iman itu berdasarkan logika, ya. Tawakul lain lagi, iman berdasarkan logika, ya. Kemudian iman itu satunya lagi adalah juga yang barusan kita topik adalah ada juga istilahnya ada agama kita ya, Islam. Jadi kita pada saat kita beriman itu kita meyakini kebenarannya dan kita tunduk. Karena ada juga yang meyakini tapi tidak mau tunduk. Ya, jadi konsep iman itu bukan hanya tadi pertama kali kita bahas satu menyaksikan, ya, merasakannya, experience. Kemudian ada juga submission-nya juga kalau dalam Islam, ya. Kemudian dalam Islam juga ada secara logika, ya. Jadi 4 hal tadi ya. Jadi pertama yang kita bahas adalah merasakannya, experiential. Iman itu kita harus merasakan, seperti ibu-ibu yang petani mungkin di daerah Jawa atau di mana, yang merasakan sendiri tiap hari tanamannya tumbuh pada akhir tahun atau pada saat panen, ini merasakan sendiri ada Allah, karena dia tidak bisa dan sangat bergantung. Kalau buat kita mungkin setiap 2 minggu ada gaji cek di bank, mungkin tidak take it for granted, tapi bagi petani lain ya, bisa jadi dari selama 3 bulan itu ada serangga atau ada hama atau ada cuaca buruk, hancur semua. Jadi ketergantungan itu, dan pada saat tanamannya sukses, menyaksikan sendiri keadaan Allah, itu satu. Ya. Kemudian iman itu berdasarkan logika, ya. Jadi buat Islam kita bisa logika, dilihat dari universe ini adalah bukti bahkan adanya Allah, ya. Karena kita ini makhluk yang kontingen, sudah terbukti bahwa kita ini kontingen karena ada lahirnya, ada meninggalnya, dan setiap ada yang kontingen itu selalu ada yang menciptakannya, atau yang ada yang sebelumnya, misalnya orang tua kita, orang tua kita, dan pada akhirnya supaya tidak infinite regret itu istilahnya, harus ada sesuatu yang menciptakan yang tidak kontingen, yaitu Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini topiknya adalah 99 nama Allah. Ya, 99 nama Allah itu salah satu yang sangat baik juga bagi kita. Apalagi kalau bisa sampai mengerti, ya, ada bukunya sendiri ya, Imam Al-Ghazali itu menulis buku mengenai 99 nama Allah, artinya dan bagaimana menjiwainya. Tapi hanya untuk membacanya saja dan paling tidak sebagian, ya, paling tidak sebagian itu sudah baik, ya, paling tidak, ya, dan insya Allah kita akan terus menambah, ya. Mungkin 3 minggu lalu pada saat kita ada acara kita membaca tilawah, ya, Kevin membaca tilawah ya surat Al-Hasyr, ya, di situ berapa sifat-sifat Allah, ya, di surat Al-Hasyr itu, ya. Jadi
huwa rahmanur rahim, ya. Wallahu la ilaha illahu huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul mu'minun azizul jabbarul mutakabbir. Ada berapa tuh? Subhanallahu, ya. Subhanahu amma yusifun, ya. Wallahu khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna. Ya, jadi ada banyak juga di situ. Kalau kita pelajari, kita bisa mendalami, ya. Dan kita bisa melihat misalnya pada saat kita melihat seseorang, katakanlah sifatnya buruk, ya, menghina atau membuat orang murtad misalnya, ya, sebetulnya ada sifat Allah yang selain sifat mukminul yang membuat orang beriman, tapi kita juga ada juga Allah yang sifat Allah yang katakanlah mudil. Mudil itu menghinakan, ya, jadi menghinakan seseorang, ya. Jadi kadang-kadang kita tentunya tidak mau. Jadi Allah itu selalu mempunyai dua sifat yang seperti bertolak belakang, ya, karena dalam Islam itu seperti itu, ya. Jadi selalu ada dua balance, ya. Tergantung kita melihatnya. Tetapi dengan kata lain, kita melihat sesuatu di dunia ini adalah penampakan atau tajalli dari Allah, ya, baik buruknya. Hanya satu yang tidak ada lawannya, yaitu maha dekat, ya. Tidak ada maha jauh Allah, ya. Tapi yang lain itu selalu seperti ada yang dua, ya. Atau ada juga yang femininnya, ada yang maskulinnya, ya. Jabbar, ya. Jabbar itu dalam bahasa Inggris compeller, ya. Jadi kalau kita melihat seorang diktator, ya. Jadi tentunya kita tidak boleh menyerah dan ya itu juga sudah kehendak Allah, tidak seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi di dunia sebetulnya adalah penampakan dari Allah selalu. Yang kita harus melakukannya adalah bagaimana kita menyikapinya, ya, menyikapinya sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dan sesuai dengan di tempat kita di mana berada, ya. Jadi karena kita tidak tahu, ya, kita tidak usah stres, ya, melihat seperti itu. Kadang-kadang memang kita tidak secara realitas kita tidak mampu berbuat sesuatu, ya, berbeda, ya. Itulah. Jadi yang pertama itu tadi dalam iman adalah iman kepada Allah, ya. Kita sudah bicara mendekati 1 jam, ya. Ada pertanyaan? Ya, kita mulai tadi tilawah 8:7:15. Ya, tilawah 7:15, sekarang 8:15, 8:14. Jadi tadi kita mungkin sekarang sudah 45 menitan bicara. Ada pertanyaan mengenai Allah, keimanan kepada Allah? Mas Taufik ada yang nanya kayaknya. Silakan. Oh iya, silakan Mas Taufik, bisa bicara langsung. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada siapa nih? Ini sama Jasmine juga. Oh, oke. Udah kebetulan hari ini libur jadi bisa ikutan. Ya. Ini mau tanya, sebenarnya ini nggak tahu berkaitan apa enggak gitu dengan akidah kita, kan kita sering mungkin untuk masa depan kan planningnya itu seperti Elon Musk pengen bikin multiplanetary, kan ada perjalanan ke Mars ke depannya gitu, kan. Nah, mau tahu aja gitu, kalau berkaitan dengan keimanan kita patut seperti apa gitu. Kalau kehendak Allah memang ada dua multiplanetary, kan kita nggak tahu ke depannya. Mungkin Mas Irfan punya pandangan tentang itu, jadi Taufik mau tahu aja. Tadi separuh agak breaking up, Mas Taufik. Yang separuh terakhir, bagaimana tadi? Coba tolong diulangi pertanyaannya. Saya kan suka ngikutin ini perkembangannya SpaceX gitu, kan. Oh, SpaceX, oke. Jadi kan mereka punya berkeinginan untuk ke Mars. Kalau kita secara Islam itu apakah mungkin? Karena sebagian teman-teman katanya nggak mungkin gitu, kan. Ada dua. Nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin bisa kejadiannya sampai ke sana atau nggak mungkin? Akidahnya kita gitu, kan. Ya itu Taufik nggak paham betul gitu, kan. Mungkin Mas Irfan bisa jelasin lah. Oke. Keimanan kita bagaimana gitu.
maksud mengenai oke. Jadi kalau misalnya ya, kalau ada seseorang, nggak usah sampai misalnya yang ke Mars ya, membuat sesuatu lebih baik misalnya ya, mencari sesuatu tempat yang lebih baik. Katakanlah sebelum ke Mars, manusia juga ke bulan misalnya ya. Kemudian mencari hal lain yang lebih baik ya. Tentunya mencari sesuatu yang lebih baik itu secara umum ya, itu tidak ada masalahnya ya, mencari sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya adalah ini lebih ke arah tadi katakanlah kalau tadi ada tiga bubble iman, Islam dan ihsan ya. Pertanyaannya adalah mungkin dari sisi akidah itu sebetulnya tidak terlalu ada kaitannya ya. Tapi kalau katakanlah sekarang apa sih tujuannya kita ingin ke Mars itu katakanlah ya. Kalau tujuannya katakanlah ingin mencari hidup yang lebih baik, kenapa kok hidup yang lebih baik di Mars? Kenapa yang katakanlah hidup di dunia ini apakah sudah istilahnya ya bagaimana ya tidak baik atau gimana? Apakah karena terlalu banyak polusi atau bagaimana ya? Jadi seperti itu ya. Jadi kita terus bertanya dan sebetulnya secara tentunya kita tidak apa-apa secara mencapai yang lebih baik. Mungkin kita tidak terlalu, misalnya secara umat Islam tuh, terutama dari sisi yang ihsan tadi ya, tidak terlalu plan terlalu jauh. Tetapi coba lihat sekarang ini di dunia ini. Ya, permasalahannya sebetulnya bukan di sini too bad, kemudian kita cari ya tempat yang lebih baik. Sebetulnya apakah kita sudah berikhtiar gitu loh? Ya, misalnya sekarang di dunia itu ya polusi. Sebetulnya karena kita terlalu berlebihan, ya, berlebihan terhadap segala sesuatunya, ya, terlebihan dalam cara kita travel, terlebihan terhadap terus lama misalnya cara kita makan pun, ya, cara kita makan pun mungkin terlalu berlebihan, ya, dalam arti katakanlah ya orang yang sering bertanya kepada Irfan sendiri misalnya, kok nggak mau makan daging sekarang ya, ya. Sebetulnya secara umat Islam mungkin kita tidak bukan mungkin ya, secara umat Islam kita tidak boleh menyatakan kita tidak boleh makan daging. Karena itu tidak boleh. Jadi secara ibadah tidak boleh ya. Tapi kalau bukan secara ibadah boleh dan ada contohnya juga di masa Nabi ya. Artinya apa ini? Artinya mungkin kita ini ya pada zaman Khalifah Umar katakanlah. Khalifah Umar ini menemui seseorang. Orang ini selalu makan daging, ya. Kok katanya kamu selalu makan daging pada saat kamu mau, ya? Karena terus terang saja kalau kita melihat cara kita berternak, jadi sudah tidak secara biologis sudah tidak bagus lagi gitu ya. Coba bayangkan ya kalau kita melihat peternakan itu kan saling dekat sekali. Ya, dari mulai peternakan yang sapi, yang ayam, saling dekat sekali. Ya, kemudian kenapa demikian? Karena permintaannya berlebihan, demand-nya berlebihan. Ya, padahal sekarang juga ada statistik sebetulnya makanan ini seberapa persen yang dibuang. Ya, seberapa persen dibuang. Jadi poinnya yang tadi, kadang-kadang kita tuh selalu ingin melihat sesuatu yang lebih baik, harus selalu berubah, ingin ke depan. Tidak masalah sebetulnya. Tetapi sekarang dalam kondisi kita sekarang ini, apakah kita sudah memanfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kita telah merubah perilaku kita di dunia ini menuju sesuatu yang lebih baik? Karena mungkin kalau kita sedikit mengurangi sesuatu yang katakanlah travel kita kurangi seperti dalam masa COVID ini kan sebetulnya secara travel beberapa hutan jadi lebih baik lagi, beberapa ekosistem jadi lebih baik lagi karena kita mungkin terlalu lebih berlebihan ya. Nah, kalau kita bisa mengurangi katakanlah pola kita mengurangi polusi kita, mungkin dunia ini bisa lebih baik. Dan secara pada awal-awal kita COVID, kita sering melihat ya di internet atau kita melihat ada burung-burung kembali ke kota. Kemudian katakannya pertama kali bahwa orang di India itu bisa melihat Himalaya lagi, ya, karena udaranya menjadi bersih. Jadi masih ada harapan. Jadi kita Islam ini selalu di tengah, selalu wakana baina zalika qawama, selalu ada yang di tengah.
boleh kita apa namanya istilahnya itu berencana ke depan, tapi sebetulnya berencana ke depan, tapi kita tidak melihat apakah kita sudah memanfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Apakah kita sudah berlaku di dunia ini seperti seorang khalifah Allah atau bukan? Ya, jadi mungkin seperti itu. Secara akidah mungkin tidak terlalu related. Taufik mau mengikutinya tidak masalah, space age ya. Tapi mungkin yang kita patut pertanyakan adalah why, ya. Mengapa kita sampai ada di sana, ya, sampai perlu ke sana. Ya, dan jangan sampai kita terlalu terobsesi dan kemudian lupa yang ada di dunia ini, ya, seperti itu. Karena kadang-kadang mereka terlalu dan obsesinya kita tidak tahu. Barangkali obsesinya uang, wallahu alam, ya. Karena obsesi ke sana berapa akan setiap yang bisa diangkat ke sana berapa. Jadi obsesinya filosofi yang ada di belakangnya itu apa kita juga tidak tahu, ya. Padahal mungkin kita bisa mengurangi sedikit seperti perilaku kita, ya, mengurangi sedikit, menahan hawa nafsu kita, mungkin kita bisa menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik gitu. Ya. Mbak Yulini ada pertanyaan? Iya, saya mau komen aja yang tadi Taufik tanyakan. Kalau misalnya kita bertujuan untuk mengikuti SpaceX atau teknologi yang yang canggih lah istilahnya, tapi tujuannya untuk eksplorasi tentang tempat-tempat yang jauh. Jadi kita jadi makin tebal keimanan kita kalau memang itu memang ada karena memang Allah menciptakannya, dan dengan adanya teknologi itu walaupun mungkin mereka bukan Muslim ya, mungkin dasar mereka ke sana mungkin cari sensasi atau tidak, tapi kita bisa ikuti juga kalau menurut saya bisa ikuti perkembangan itu. Jadi dari sisi kita sebagai Muslim, berarti memang betul di sana memang Mars itu memang ada, dan makin tebal kita kepercayaan kita kan, bener nggak? Terus itu komen saya. Terus yang ada pertanyaan buat Kang Irfan. Ya. Tadi disebut keimanan itu kan leap of faith ya. Nah, ada tergantung usia tidak kalau iman itu muncul hadir di dalam Muslim pada seorang Muslim. Jadi saya hubungannya dengan akil balik ya. Itu ada hubungannya enggak dengan keimanan, karena dia kan kayak misalnya bayi kan belum bisa merasakan, dia belum merasakan, walaupun dia sudah bisa melihat, tapi kalau merasakan nikmat dari Allah makanya timbul keimanan tersebut. Jadi makanya saya tanya apakah ada hubungannya dengan umur, atau terus apakah ada hubungannya dengan, kalau dihubungkan dengan hidayah juga bisa kan ya? Mungkin hubungannya lebih ke arah iman itu sebetulnya untuk apa ya? Jadi untuk ada akuntabilitasnya kan ya. Jadi tujuan kita beriman ini sebetulnya apa ya? Tujuan kita beriman atau apakah apa yang diinginkan Allah dalam keinginan agar kita beriman ini sebetulnya apa tujuannya ya? Tujuannya adalah supaya kita tentunya diselamatkan kan ya. Jadi disebutkan kan dalam bahwa setiap orang yang dalam hatinya masih ada sedikit la ilaha illallah walaupun sebesar biji zarah, kemudian dia akan diselamatkan dari neraka. Nah, tadi mengenai umurnya ya, sebetulnya bukan secara general mungkin ada istilah akil balik, setelah itu kita menjadi bertanggung jawab ya terhadap ini. Tetapi ada juga yang mungkin karena hal-hal tertentu walaupun usianya lanjut tidak katakanlah tidak diberi, tidak ada ini, tidak secara umum kita ada tentunya ada akil balik, tapi ada juga dengan kondisi kesehatan tertentu mungkin tidak dimintai pertanggungjawabannya walaupun sudah tua karena mungkin mentalnya agak tidak kuat ya, atau ada sakit mentalnya. Tapi ada juga sebetulnya katakanlah sekarang dari sisi iman yang katakanlah batas akil baliknya sudah lewat ya. Apakah iman itu tetap satu atau bisa naik bisa turun? Sebetulnya para ulama ini ada perbedaan pendapat ya. Apakah iman itu selalu seperti itu ya, atau iman itu bisa naik bisa turun
Ya, Ya, makanya ada istilah mempertebal iman ya. Ya, kalau ada dua pendapat, ya, jadi ada dua pendapat dan masing-masing punya istilahnya punya dasar. Kalau Ivan sendiri percaya bahwa iman itu ada ininya gitu ya, ada bisa naik bisa turun gitu loh ya. Tapi tentunya ada orang yang berpendapat lain tidak masalah ya, karena Ivan juga tahu ada seperti tadi hadis tadi yang Ivan sampaikan bahwa perbanyaklah membaca la ilaha illallah, karena itu akan mempertebal keimanan. Ya, berarti ada peningkatan. Tapi ada juga, dan hadisnya kuat juga dari pihak lain yang iman itu tetap gitu loh. Ya, tetap. Ya. Jadi mungkin dari sisi lain kita lupa atau banyaklah. Kadang-kadang jadi istilahnya jadi permainan kata-kata ya. Tapi ya kita mesti melihat bahwa keimanan ini adalah tujuan utamanya adalah kita secara umat Islam ya, tentunya umat Islam ini tentunya dasarnya kan Al-Qur'an ya, ada sebagai kalamullah ya, firman Allah, dan Allah itu memberikan jalan supaya kita selamat melalui Al-Qur'an ini. Ya, kalau agama lain mungkin berbeda. Nah, umat Nasrani misalnya, kalau umat Nasrani disebut Nasrani ya, kata dasarnya dalam bahasa Arab itu Nasr, ya, Nasrani. Dalam Al-Quran juga disebutkan Nasrani, Nasr. Artinya apa? Tolong kan ya, Nasr itu kan di pertolongan. Ya, maksudnya apa? Karena umat Nasrani ini percaya bahwa ini sebetulnya di luar ajaran Nabi Isa, tapi mereka percaya bahwa mereka diselamatkan oleh datangnya Nabi Isa itu ke sini, dan Nabi Isa disalib itu menyelamatkan mereka. Jadi sebetulnya ini bukan dari yang Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa, tapi yang sekarang. Tapi karena mereka menganggap dengan diselamatkannya, dengan adanya disalib itu, dosa-dosa mereka, dosa-dosa manusia ini dihapus. Ya, jadi penolongnya itu menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Kalau buat itu pendapat mereka, kita tidak perlu ikut campur. Tapi buat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalam bentuk buku, dan bukunya itu Al-Quran. Al-Quran itu kita percaya, kita baru yang pertama, insya Allah lebih jauh kita bisa membahas yang lain. Al-Quran itu juga keimanan ya. Kita beriman Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Ya, goiru makhluk, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Jadi ucapan Allah ada seperti ucapan Irfan ini ada bersama Irfan ya. Jadi seperti itu. Dan dengan demikian tidak pernah berhenti. Mungkin kita membaca ayatnya sekarang seperti ini, kita mendapat ide, mendapat ilham A, membaca pada lain waktu mendapat ilham B, karena sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi iman, pertanyaan yang tadi, ada dua pendapat. Iman itu kalau kita tarik dari setelah akhir balik, bisa ada yang berpendapat satu, tetapi ada juga yang berpendapat bisa naik bisa turun. Ya, itu ada dua pendapat dan masing-masing mempunyai dasar. Ya, dan buat kita iman itu adalah iman kepada Allah. Yang paling penting itu ya, dan yang paling basic adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Banyak kitab-kitab akidah yang menjelaskan lebih jauh dari itu. Tapi itu adalah pengertian manusia, pengertian para ulama salaf mengenai la ilaha illallah. Tapi paling dasar adalah la ilaha illallah. Kalau orang sudah masih mengucapkan la ilaha illallah, mungkin masih ada lupa sini-sini, kita jangan terlalu mudah mengatakan takfir, ya, mencerahkan kafir kepada mereka. Ya, karena masih mengucapkan la ilaha illallah, mungkin pada saat itu pengertiannya masih belum baik. Ya, jadi katakanlah tadi seperti Ivan sampaikan, mungkin kita pada saat tertentu Ivan meminta tolong kepada Bimo dan yakin Bimo yang bisa menolong gitu loh. Ya mungkin pada saat itu lupa, padahal sebetulnya Allah lah yang memberikan hidayah atau memberikan kekuatan kepada Bimo untuk menolong Ivan. Ya, jadi kita sedikit-sedikit framework of mind-nya diluruskan, tapi tidak membuat, kalaupun belum lurus, hal-hal tersebut itu tidak membuat kita keluar dari Islam. Tapi kalau sampai tidak mengakui la ilaha illallah atau tidak mengakui sesuatu yang sudah begitu jelas dalam Al-Quran, nah itu sudah bahaya ya. Tapi kalau misalnya pengertiannya salah, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau misalnya kan ada sesuatu yang kalau dalam bahasa itu ada yang
artinya pasti, ya katakanlah kalau 2 itu 2, ya kalau 3 itu 3, ya. Tapi ada juga yang dalam Al-Quran itu bisa artinya banyak, ya artinya banyak. Jadi kalau misalnya itu kita bisa ini. Tapi in general masalah keimanan dan masalah bahwa seseorang itu mukmin atau kafir itu di tangan Allah. Kalau kita melihat umat agama lain, karena kita bukan Allah, ya mungkin setiap agama pasti punya akidah, dan secara umat Yahudi pasti mempunyai akidah tersendiri yang menganggap bahwa mereka lah yang seperti ini seperti itu. Kristen mempunyai akidah yang mereka anggap ini. Umat Islam juga mempunyai akidah, dan kita tidak harus apologetik gitu ya, mencoba ini, karena salah satu poin akidah yang ada di buku ini adalah kalau memang sudah agama Islam, kita yakin Islam benar, tidak ada salahnya kita meyakini Islam benar, dan karena kita mengerti tadi bahwa ada iman, Islam, dan ihsan, meyakini bahwa Islam adalah benar tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk melakukan yang hal baik kepada umat agama lain, ya. Tapi kita dalam hati umat Islam adalah agama yang benar. Tidak ada salahnya seperti itu, karena kita bisa memilah-milah gitu loh. Ini untuk urusan akidah, ini untuk urusan yang syariah, setiap agama mempunyai syariah sendiri, ya, dan kita tidak harus apologetik terhadap itu, ya, masing-masing punya ini, dan secara ihsan kita berhubungan baik dengan mereka. Ada extended question, boleh nggak? Boleh. Okay. Soalnya kalau ada pembicaraan tentang kalau Allah bisa membolak-balikan iman seseorang, nah itu hubungannya dengan tadi penjelasannya Irfan secara umum gimana? Ini melihatnya tidak Allah membolak-balakin iman seseorang, ya, tapi Allah memberikan kita belum membahas imannya, ya. Ada iman yang keenam itu qada dan qadar, ya, yang baik dan yang buruk, ya. Jadi konsepnya itu, dan sebetulnya kita secara umum umat Islam adalah agama yang mempercayai bahwa kita ini diberi satu free will, ya, istilah bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa memilih, ya. Allah memberikan pilihan yang kita istilahnya itu dalam bahasa Arabnya itu kasab, ya, laha ma kasabat wa laha ma iktasabat, ya. Jadi dari situ, jadi kita memilih. Jadi seperti ada pilihan bubble, kita pilih yang mana, dan berdasarkan pilihan kita akan diberikan ganjaran baik atau buruk, ya, seperti itu. Nah, tetapi kita juga beriman bahwa setelah Islam kita beriman bahwa ada makhluk gaib, ya. Salah satunya adalah keluarganya iblis, ya. Iblis itu keturunan asalnya dari jin, ya. Beliau tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam, kemudian dilaknat kepada Allah dalam Al-Quran, ya, bukan Irfan yang ngomong. Dan dalam Al-Quran sebelum beliau iblis meminta, ya, tangguhkan hukuman saya hingga hari akhir, dan saya berjanji bahwa saya akan menggoda umat manusia, ya. Jadi sebetulnya bukan Allah yang membalik-balikan iman seperti yang tadi disampaikan tadi, ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk A or B. Hadainahum najdain, ya, dalam Al-Qur'an, ya, selalu ada dua pilihan, kan? Godaan, ya. Ya, seperti itu. Jadi seperti, dan Islam percaya bahwa makhluk gaib tadi, iblis itu tidak mempunyai kekuatan. Iblis itu kita tidak percaya setan itu bisa membuat kita melakukan sesuatu. Tapi iblis itu hanya mempunyai undangan, dan yang melakukan itu adalah kita. Jadi jadi tadi godaan itu bukan Allah yang bisa menggoda A to B, tapi sebetulnya Allah memberikan kita free will, dan ada makhluk gaib juga yang berjanji dan di dalam Al-Quran untuk selalu menggoda kita. Dan Allah sendiri dalam surat Yasin yang sedang kita bahas juga menunjukkan bahwa sebagian akan mengikuti dia untuk menjadi di neraka. Itulah itu. Jadi sebetulnya bukan Allah yang bolak-balikan, tetapi Allah yang
istilahnya itu memberikan kesempatan dan pada kita untuk memilih, dan kita memilih ya seperti yang sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, makanya terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik atau buruk. Tetapi sesuatu yang terjadi itu tidak selalu diridhoi Allah. Ya, jadi antara kehendak dan ridho itu harus dibedakan. Makanya kadang-kadang suka jadi permainan kata-kata, tapi ya seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi walau alam ya, tapi pendapat Irfan sih berdasarkan Al-Qur'an yang pengertian yang mungkin salah seperti itu ya. Jadi tidak membolak-balikan ya, tapi kita yang yang berperan. Tapi kalau misalnya Allah berkehendak untuk misalnya seseorang sudah memilih jalan yang salah, ya kan? Kalau Allah memang berkehendak, itu akan terjadi kan? Dia akan misalnya murtad lah istilahnya. Itu kan yang disebut sebagai membolak-balikan iman. Situasi tapi yang membolak-balikannya bukan Allah kan tadi mungkin pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah iman seseorang bisa berubah? Ya tentu, karena kita melihat sendiri. Apakah yang menyebabkan murtad itu Allah? Oh bukan. Kejadian murtadnya itu terjadi atas kehendak Allah juga. Bukan berarti Allah ridho terhadap itu, tapi terjadi atas kehendak Allah. Ya. Dan kita tidak tahu bahwa berapa tahun dari sekarang atau pada akhirnya orang tersebut seperti apa, kita tidak tahu. Ya. Jadi pertanyaannya, jadi intinya Allah akan berusaha selalu mempertahankan jumlah atau menambah mungkin ya, bukan mengurangi umat Islam pengikutnya gitu, nggak? Benar nggak? Tidak juga ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan kebebasan bagi kita, terus to some extent ya, memberikan free will untuk memilih A atau B. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahkan akan ada orang yang keluar dari iman, ya, dan Allah akan menggantinya dengan umat yang baru. Ya, jadi tidak ada konsep lebih jauh, lebih banyak, lebih sedikit, tidak bahkan mungkin istilahnya kalau dari hadis ya, jadi makin kesini kan makin istilahnya tuh generasi yang terbaik adalah generasi zamannya Rasulullah. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Kemudian makin jauh tuh makin susah ya, makin sulit kondisinya lebih ini. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu disebutkan kalau kamu 10% saja, 1/10-nya tidak melakukan apa yang diwajibkan kepada atau apa yang disarankan atau yang kamu ketahui dari syariah, 10% tidak melakukan, kamu seperti akan dilaknat oleh orang-orang di sekitar kamu ya. Tetapi ada suatu masa di mana orang-orang hanya melakukan 10% dari yang diminta dari dia, dan dia adalah orang-orang yang selamat. Mungkin pada zaman sekarang ya. Jadi kita akan lebih sulit. Jadi keimanan itu seperti tadi ya. Allah ini salah satu namanya Al-Ghani ya, Maha Kaya. Tidak memerlukan jumlah orang yang beriman itu tidak bukan untuk Allah, untuk umatnya Allah. Ya, untuk ibadat, untuk hamba-hamba Allah, bukan untuk Allah. Tidak perlu. Allah tidak perlu keimanan kita ya. Jadi kita yang memerlukan untuk beriman supaya kita diselamatkan. Ya. Dan itu salah satunya contoh umat Islam itu uniknya di situ. Ya, jadi kita itu percaya bahwa kita mempunyai pilihan. Jadi kita itu tidak istilahnya dalam bahasa Inggris itu fatalism. Ya, jadi semuanya sudah ditentukan. Don't worry about doing anything ya, karena sudah ditentukan semuanya. Dan kita juga tidak di pihak yang lain bahwa segala sesuatu kita yang menentukan. Ya, kita punya kekuatan untuk menentukan segala sesuatunya. Ya, kita tuh ada di tengah umat Islam itu ya, jadi tidak fatalis. Sebetulnya seluruh umat beragama logikanya itu harus di tengah. Umat beragama yang percaya bahwa fatalisme buat apa hidup? Buat apa Allah Subhanahu wa taala secara filosofi menurunkan kita ke dunia ini? Ya. Kalau semuanya sudah ditentukan, tidak logika, pasti diminta sesuatu, dan berdasarkan apa yang kita pilih kita akan A atau B itu di akhirat. Oke, Irfan ya, jazakallah khair.
Ya, mungkin karena kita mungkin sudah 1,5 jam ya. Mungkin insya Allah kalau misalnya ada waktu lain, ya mungkin kita bisa lanjutkan kajian kita. Kita baru membaca lebih jauh, lebih kurang mengenai iman kepada Allah, ya. Karena itu yang paling panjang di sini. Dalam buku ini juga disebutkan iman kepada malaikat. Yang Ivan sedikit bahas tadi ya, bahwa malaikat itu salah satu dari makhluk gaib. Ya, jadi iman kepada malaikat itu di sini juga sebutkan nama-nama malaikatnya dan sebagainya ya. Kemudian tentunya iman kepada kitab-kitab Allah ya. Itu juga penting, kitab-kitab Allah itu kita imani ya. Dan Al-Qur'an alhamdulillah kita pernah membahas bahwa Al-Qur'an itu original ya, boleh dibilang ya. Jadi karena metode penyampaiannya sangat unik ya Al-Qur'an ini. Jadi kalau ada dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, kalau pada saat itu ada orang yang membaca Qul huwallahu ahad dan sekarang ada orang yang membaca Qul huwallahu ahad, itu sama, terjaga ya, exactly sama ya. Itulah uniknya Al-Qur'an, dijaga. Jadi seluruh Al-Qur'an itu kita yakini. Apa dasarnya? Karena begitu banyak. Ada orang yang asalnya dari Maroko, ada orang yang dasarnya dari Uzbekistan, ada orang yang dasarnya dari mana. Semuanya membaca Quran dan sama, ya, sampai kepada kita sekarang ini sama. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang ada pada kita sekarang, adalah kitab yang sama dengan yang ada pada zaman Rasulullah SAW diturunkan oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian iman kepada Rasul, agak panjang juga Rasul, Nabi, karena harus tidak dijelaskan apa kritik sifat-sifat Nabi. Ya. Karena kalau misalnya apa gunanya kita memahami sifat Nabi atau sifat Allah juga tadi, karena kalau ada yang klaim sekarang sifat Nabi, kita bisa dengan cek, tidak mungkin ya, harus ada ceknya gitu lah. Inilah sifat-sifat Nabi itu seperti ini ya. Jadi mukjizatnya seperti Rasulullah SAW mempunyai mukjizat ya di sana. Kemudian impeccable karakter baiknya ya, 40 tahun disebut Al-Amin oleh orang yang tidak menganggap dia akan menjadi nabi ya. Jadi sudah terbukti ini. Jadi percaya kepada nabi ya. Kemudian pada hari akhir, tadi sedikit mengenai hari akhir dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Mas Baim dan juga Bimo ya. Disitulah ya jadi penting juga karena dalam istilah sekarang kita mengenai istilah altruism ya. Altruism jadi berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Berbuat baik ya memang baik buat agama Islam, itu adalah salah satu bagian dari keimanan. Mengapa? Ya, karena apa yang akan kita lakukan seperti dalam ayat yang dibacakan oleh Baim tadi dan juga di terjemahan oleh Bimo, tiba-tiba badan kita semua menjadikan saksi, jadi saksi. Ya, di sana. Jadi kita mesti beriman kepada hari akhir ya. Dan karena kalau kita sudah beriman, konsekuensinya kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam berbicara ya. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang berbicara dia tanpa pikir berbicara, dan pembicaranya itu membawa dia supaya 7 masa di neraka ya. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutkan 7 abad, 7 tahun, 7 whatever ya. Jadi 7 tahun di neraka itu tentunya lama sekali, bukan seperti tahun di sini. Ada yang mengatakan 7 abad atau 7, ada juga yang menerjemahkan 7 masa. Yang jelas maksudnya lama sekali di neraka. Hanya karena ucapan yang dia tidak sadar bicarakan, ringan sekali. Ya, seperti itu. Silakan Mas Mufli sebelum kita. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini saya kan ingin sedikit nambahkan tentang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Yulini. Mungkin terkadang orang terkesannya nggak adil banget kalau misalkan Allah sudah menakdirkan, oh ini masuk neraka, oh ini masuk surga, begitu kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ada 2 hal yang perlu kita gabungkan bersama. Yang pertama, Allah itu Subhanahu wa taala sudah berfirman di Al-Kahfi yang mengatakan qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Jadi kebenaran itu dari Allah, dan Allah mengatakan kalau mau iman ya
silakan beriman, kalau mau kafir ya sudah silakan juga kafir. Di surat Al-Kahfi yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak akan zalim gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan Pak Irfan tadi memberikan kehendak bagi manusia untuk mengendalikannya gitu. Jadi memang manusia diberi kehendak kalau mau iman silakan iman, mau kafir juga silakan kafir. Nah, bagaimana tentang takdir ini? Takdir itu adalah sesuatu yang menjadi domain Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak akan tahu takdir kita sampai itu terjadi. Nah, oleh karena itu kewajiban bagi manusia adalah berusaha sebaik mungkin supaya mendapatkan surga. Jadi memang karena memang takdir itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu nantinya mau masuk surga atau masuk neraka, ya sudah kita berhusnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan karena takdir itu juga kita baru tahu kalau sudah terjadi, ya sudah selama ini kita terus berusaha supaya tetap di jalan yang lurus supaya nanti ya akhirnya diwafatkan dalam keadaan beriman dan akhirnya juga masuk dalam surga. Jadi kurang lebih mungkin itu bisa jadi sedikit tambahan dari saya biar lebih. Itu yang saya pahami begitu tentang takdir. Kok ada neraka, ada surga, ditakdirkan neraka dan ditakdirkan surga begitu kurang lebih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mas Muflih. Terima kasih tambahan. Jadi itu faktor yang submission tadi ya. Kita pokoknya itu aja berniat lah kalau misalnya memang pilihan kita ke surga, ke jalan yang benar, ya udah submission ke Allah gitu ya. Iya, kita tidak tahu kata Pak Muhli juga sebetulnya kita tidak tahu, kita kan tidak diberitahu ya tujuan kita itu ada di mana gitu loh ya. Dan kalau yang Ivan juga tadi sampaikan bahwa kita ini tidak seperti jam tangan yang diputar kemudian habis putarannya dan ada di neraka ya. Jadi dalam surat Ar-Rahman tadi disebutkan kullu yaumin huwa fi syai'. Jadi setiap saat Allah tuh on to something new ya, selalu jadi perubahan itu terjadi setiap saat ya. Pilihan kita tuh kesempatan untuk memilih sesuatu itu selalu terjadi setiap saat bagi kita ya. Dan kita seperti Mas Mufli sampaikan tadi ini ya harus husnuzon ya. Kita berusaha baik saja ya. Berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya memang takdir itu kan definisi takdir adalah ketetapan Allah ya, sudah ditetapkan dahulu kala. Tapi kan itu domainnya Allah, kita tidak tahu gitu. Jadi ya kita sebagai hamba ya berusaha saja husnudzon gitu. Ya, yang iman tadi Mas Mufli, Mbak Yulini, yang tadi yang Mbak Yulini sampaikan terakhir tadi, kita ada iman yang terakhir itu qada dan qadar ya. Jadi kadang yang baik yang buruk ya. Jadi kita menerima. Mungkin sesuatu ini seperti buruk buat kita, tetapi sebetulnya mungkin ada hikmah baiknya gitu ya. Jadi bukan ini mungkin tidak terlalu lebih ke arah jadi murtad atau bagaimana ya, karena kita tentunya ini dalam hal kegiatan kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kita tertimpa bencana atau bagaimana ya, itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Dan mungkin seperti dalam hadis Nabi, orang yang beriman itu selalu baik ya. Pada saat dia senang, dia bersyukur dan itu baik baginya. Pada saat dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Ya, jadi kapanpun selalu baik. Makanya umat Muslim itu dalam Al-Quran, mukmin itu dalam Al-Quran disebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tenang, tidak takut dan juga tidak bersedih. Ya. Ringan hidup di dunia ini ya. Pada saat kita menyerahkan diri kepada Allah, la ilaha illallah, dan sadar bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Allah dan atas kehendak Allah dan atas Allah yang mengatur ya secara general plan, kita hanya berusaha sebaik-baiknya atau memilih A atau B sebaik-baiknya, kita jadi bebas ya, karena kita tidak terlalu di-force untuk selalu menjadi yang terbaik ya.
Ya, alhamdulillah ya, diskusinya hidup sampai ada yang menanggapi. Terima kasih, Mas Muhli. Terima kasih Mas Mufti, ya jazakallahu khairan sudah Assalamualaikum. menambahkan. Insya Allah jadi kita saling kalau pas ceramah atau halaqah internal ini lebih sedikit Irfan ngomong lebih bagus ya, jadi lebih banyak ini bertanya, kemudian ada yang lain yang bisa yang mau menambahkan itu lebih baik ya. Kalau untuk Irfan lebih baik ya. Jadi terima kasih Mas Mufli, jazakallahu khairan atas Bukunya tambahannya. nanti di-share nama judulnya Kang Ya, Irfan. insya Allah Irfan akan sampaikan nanti ditulis ya. Terus Sudah terang, ada yang tertarik mau beli. ya kalau dulu 2-3 tahun lalu mungkin insya Allah sekarang ada dalam di apa namanya Amazon yang Kanada ya, karena ini waktu 2-3 tahun lalu waktu mulai keluar ini nggak ada yang di Kanada. Jadi Irfan mesti ambilnya yang di Amazon.com. Kemudian pada saat bisnis trip ke US dikirim ke hotel. Ya, tapi anyway, moga-moga ada Being Muslim, Practical Guide. Sebetulnya barusan Ivan baca diterbitkan tahun 2015 pertama kali, ya. Jadi sudah menginjak tahun yang ke-6 sekarang, ya. Ya, 2-3 tahun lalu Ivan bertemu orang-orang dari New Muslim Circle di Calgary, mereka membacanya buku ini. Ya. Karena ini by no means ini buku untuk advanced level, tapi ya seperti itu tadi, we need to start from the beginning, ya. Dan beberapa konsep, ya, insya Allah kalau misalnya memang bisa dicari di Amazon.ca, cukup baik ya kalau menurut pendapat Irfan. Ya. Di sini tidak cuma mengenai akidah ya, tapi mengenai praktis juga ya. Bayangkan ya kalau kita hidup di Indonesia mungkin sejak SMP SMA sudah mendengar ya, tapi orang yang menjadi Muslim di sini mungkin belum mendengar ya beberapa hal yang tertentu ya, seperti sifat-sifat Allah. Kalau kita mungkin pernah dengar kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, seperti itu pernah dengar waktu SMP atau SMA ya. Tapi orang yang di sini ya mungkin agak susah ya. Dan buku ini adalah salah satu beberapa yang bisa digunakan oleh mereka di sini, insya Allah. Ya, nanti kalau barusan tidak tertangkap, nanti Evan tulis juga di WhatsApp grup ya, Being Muslim, A Practical Guide, yang menulisnya Asad Tarsin ya, seorang dokter sekarang ini tinggal di Bay Area ya, San Francisco Bay Area. Tuh Mbak Linda ada yang mau tanya tuh, Kang Irfan. Hah? Mbak Linda nanya, aku baru baca deh. Oke, sorry ya, barusan agak lupa ngecek chatnya ya. Kalau orang yang suci itu kan sudah takdir Allah atas kehendaknya, tapi kita manusia lah yang kenapa? Sebentar, ini mesti di breakdown dulu. Maksudnya gini loh, Van, sebenarnya saya sering bertanya gitu loh. Kan kalau ada orang matinya bunuh diri, itu kan sebenarnya sudah di Lauhul Mahfuz mungkin udah ditulis, bukan mungkin memang iya, bahwa dia mati bunuh diri. Tapi itu kan pilihannya manusia itu, dia mau bunuh diri gitu kan. Bener nggak gitu? Ya, pertama ada beberapa pendapat ya yang ini secara general sendiri mengenai Lauhul Mahfuz tadi ya, itu kan kita tidak tahu isinya seperti apa ya. Apakah isinya itu general atau sampai sedetail-detailnya ya, kita juga tidak tahu, ada beberapa pendapat. Tapi sekarang yang mengenai suicide itu ya, kalau Irfan lebih cenderung ini ke arah tadi ayat yang Irfan baca tadi ya, yang di surat Ar-Rahman ya, kullu yaum huwa fi syai ya, jadi Allah itu setiap waktu berbuat sesuatu. Jadi tidak sesuatu. Jadi pemahaman Irfan seperti mengenai Lauh Mahfuz itu jangan disamakan seperti Irfan memutar jam ini, jam tangan, kemudian selesai. Semuanya sudah ada di putaran ini dan kalau sudah selesai. Dan tidak ada yang bisa keluar dari putaran itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi di jalannya itu selalu kita ada. Ya, jadi kalau misalnya
segala sesuatunya itu sudah tertuliskan dan tidak mungkin berbeda dengan yang dituliskan, ataupun ada katakanlah pendapat lain mungkin tertulisnya itu seperti apa yang ditulis di sana. Ya mungkin buat apa ada kehidupan di dunia ini kalau segala sesuatunya sudah ditentukan. Oh, orang ini akan bunuh diri. Ya, jadi mungkin ada perbedaan pendapat di situ, tapi Ivan tidak melihatnya seperti itu, ya. Tetapi kita ada choice, ya. Kita sangat berbahagia menjadi umat Islam, karena umat Islam itu banyak sekali diberikan doa-doa yang untuk meminta pertolongan kepada Allah, ya, supaya kita tidak supaya kita tidak putus asa seperti itu. Orang yang putus asa ini karena mereka tidak yakin, pertama tidak yakin bahwa ada Allah yang maha mengatur sesuatu, ya, dan sebetulnya kalau dia saja sebetulnya hanya step back dan memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan menolongnya, ya. Jadi orang-orang yang memilih suicide ini sebetulnya akidahnya tadi dipertanyakan, ya, karena tidak ya, jadi karena masalah akidah itu makanya memahami akidah, mempelajari doa-doa itu sangat penting karena supaya tidak seperti ini kejadiannya, ya, seperti kejadian jadi putus asa seolah-olah tidak ada menolong, tidak bisa ada yang menolong lagi, padahal kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya, ya, seperti itu. Ya, jadi dan ada percaya beriman kepada hari akhir juga. Kita akan ditanya, kita diberikan hidup, kok digunakannya seperti itu. Kita kan haram ya untuk membunuh diri. Iya, maksud saya itu si manusia ini yang memilih dia bunuh diri gitu loh. Sebenarnya Allah kan udah kasih tahu nggak boleh kita bunuh diri. Kalau orang beriman kan dia tidak akan bunuh diri gitu loh. Iya, ya, jadi secara dengan adanya doa, dengan keimanan. Iya, jadi kita sudah diberikan jalan, ya. Kita bisa ya kita ada belajar mengenai akidah dan lain sebagainya, tapi ada orang yang memilih untuk tidak mendengarnya, ya. Atau memilih tidak mendengarnya, dan karena memilih tidak mendengarnya, framework mainnya, kalaupun dia gagal, ya sudah. Kadang-kadang kita menjadi umat Islam itu tenang. Pada saat kita gagal pun, misalnya, wah gagal nih, alhamdulillah, ya, ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau jadi seperti itu, walaupun gagal, alhamdulillah, ya, ini adalah segala puji bagi Allah. Siapa tahu, ya, mungkin seperti itu. Tapi pada untuk umat lain yang tidak kuat akidahnya, jalannya bukan alhamdulillah, tapi bunuh diri, ya, seperti itu. Ya, jadi jadi seperti itu. Buat kita alhamdulillah, ya. Jadi sangat kita tuh diberi kesempatan kita untuk menolong, meminta pertolongan, setiap pagi kita berdoa, ya, membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, menyerahkan diri bahwa kita tuh lemah kepada Allah. Itu membebaskan diri kita sebetulnya. Ya, membebaskan diri kita. Dan itu unik. Bukan nggak unik, ya. Setiap orang atau setiap pola pikir filosofi tertentu juga melihat gitu. Pada saat kita menyerahkan diri, itu sebetulnya itu adalah kebebasan yang hakiki, ya. Seperti paradoks, tapi sebetulnya kejadian seperti itu, ya. Iya, aku pikir kita harusnya bersyukur sebagai Muslim diberikan kemudahan sama sarana berbagai alat lah istilahnya, melalui doa-doa. Ada kan doanya yang supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu jadi pilihan juga. Iya, pilihan untuk memperkuat ke arah tujuan yang kita mau, ya kan, benar nggak? Betul. Jadi satu yang penting yang insya Allah kita bisa cover ke depan, ya, adalah mengenai ilmu, ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang pertama adalah kitab ilmu, ya, karena tidak setiap ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ya. Salah satu kriteria ilmu yang bermanfaat adalah apakah ilmu tersebut mendekatkan kita kepada Allah atau tidak, ya, apakah membuat hati kita submit mendekatkan kepada Allah atau tidak, ya. Nah, mungkin orang yang tadi, atau sebagai Muslim kita lihat positifnya saja, kalau Muslim kita alhamdulillah karena kita diberikan diberikan pengetahuan, atau paling tidak kita mengetahui bahwa ada ilmu-ilmu yang bisa membawa kita ke jalan Allah, ya. Karena
jalan yang untuk yang tidak percaya mungkin jalannya adalah bunuh diri. Ya. Hanya mungkin karena gagal di kantor, karena gagal kalah perang, sebagaimana bunuh diri. Jadi karena terlalu stres. Ya. Oke. Katanya sudah Ivan takut terlalu lama. Ya kalau Ivan sih sendiri tidak apa-apa, tapi mungkin kalau terlalu lama buat yang lain, ya sekarang sudah jam 9. Mungkin sesi kita tutup saja, ya. Jazakallahu khairan, dan semoga sesi-sesi yang selanjutnya lebih banyak interaksinya, ya. Mungkin sesi berikutnya adalah eksternal, ya. Mungkin Bimo mau sampaikan, ya, 2 minggu lagi. Ya, jadi insya Allah 2 minggu lagi kita ada narasumber tamu, Ustadz Hilman Fauzi. Beliau ini ahli atau ya backgroundnya Islamic Finance gitu ya. Kebetulan saya kemarin ada ikutan materi beliau juga kayak dari Zoom yang lain juga. Menurut saya sih bagus. Jadi nanti targetnya tujuannya untuk lebih ke memperkenalkan Islamic Finance dan hijrah secara finansial itu apa. Jadi kita nggak, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan yang memang spesifik, misalnya kayak yang sudah tahu duluan, ada yang mau tanya kayak soal suku atau apa, silakan. Tapi tujuan kita besok ini lebih umum, lebih memperkenalkan introduction gitu kan ke ya, Islamic Finance, hijrah secara finansial, mungkin secara filosofi, secara prinsipnya itu apa sih, maksudnya kayak kita why, kenapa kita pindah atau hijrah secara finansial kayak secara Islami gitu. Tapi nantikan itu 2 minggu lagi insya Allah. Oke, insya Allah. Jazakallahu khairan. Ya, jadi insya Allah kita ada seminggu 1 kali Ustadz dari eksternal, kemudian yang berikutnya yang internal, ya. Dan kita akan coba untuk yang internal ini seperti session kita sekarang ini, kita saling mengisi, ya, dan kalau misalnya kapan-kapan kita ataupun pertanyaan katakanlah topiknya bukan mengenai akidah, tapi katakanlah ada pertanyaan follow up mengenai akidah, ya sampaikan saja pada sesi pertanyaannya, ya, bisa disampaikan. Dan insya Allah kalau ada waktunya tentu kita akan jawab. Ya, kita jadi ada topik, kemudian pertanyaannya bisa sesuai dengan topiknya, bisa juga pertanyaan yang lain yang bebas, ya. Karena mungkin dari sisi akidah ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada pertanyaan dari hal-hal yang sehari-hari, ya, yang sehari-hari ditemukan misalnya. Ya, kalau suicide ini maksudnya seperti apa? Kalau ini maksudnya seperti apa? Kalau misalnya sekarang ada narasi bahwa kita tidak perlu takut kepada Allah, ada teman Irfan yang mengirimkan WhatsApp, ya, ini kok akhirnya anak-anak dibebani, kita tidak perlu takut kepada Allah atau gimana? Ya, bagaimana kalau jadi seperti itu, ya? Jadi kita bisa pertanyaan-pertanyaan yang hal lain kita bisa sampaikan pada sesi tertentu yang internal. Atau pada saat seksi yang eksternal kita ada pertanyaan tapi tidak sempat terjawab, mungkin kalau ini bisa kita diskusikan bersama, ya. Mungkin nanti seperti Pak Mubli atau siapa yang hadir juga bisa memberikan jawaban kalau misalnya kita ada pertanyaan tertentu. Misalnya nanti kalau kita tidak sempat bertanya kepada atau waktunya tidak cukup kepada Ustadz yang eksternal, mungkin minggu berikutnya pada saat yang internal bisa dipertanyakan, ya. Jadi mungkin ada rekan kita di sini yang bisa menjawabnya. Alright, insya Allah mari kita tutup kajian kita pada malam ini. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk pertama tentunya untuk mempelajari akidah kita, ya, akidah Islam, kemudian diberikan pemahaman mengenai akidah Islam dengan sebaik-baiknya, kemudian diberikan perlindungan dari Allah, perlindungan oleh Allah dari godaan-godaan setan, godaan untuk menjauhkan kita dari akidah Islam. Kemudian kita juga mohon kepada Allah agar kita juga menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber dari segala sesuatunya, ya. Akidah-akidah kita semuanya adalah sumbernya dari Al-Quran. Ya, insya Allah kita apalagi dalam saat ini kita mungkin sekitar 60 hari atau 60 sekian hari sebelum bulan Ramadan, ya, di bawah sebentar lagi bulan Ramadan kita mulai mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, oke, insya Allah. Ya. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tibaan
wa arina batilan batilan warzuqna tinaban. Rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akrizni mukhraja sirkin waj'alni min ladunka sultanan nasiran wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.